Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian formil Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi siang ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Muhammad Reisa dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Reisa, apa saja yang menjadi gugatan dari pemohon pada sidang uji formil Undang-Undang KPK hari ini? Rory, untuk sidang permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tadi dimulai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan telah selesai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Agendanya pada hari ini adalah terkait dengan pemeriksaan pendahuluan, artinya akan mendengarkan sejumlah butir-butir permohonan daripada pemohon yang tadi diwakili oleh juru bicara kuasa hukumnya yakni Ferry Amsari. Perlu ditekankan sebelumnya Rory dan juga pemirsa bahwa pada hari ini adalah uji formil, artinya bahwa ini berbeda dengan uji material. Jika uji material ini menekankan pada pengujian muatan yang ada di undang-undang, namun di uji formil ini lebih menekankan terkait dengan proses pembuatan undang-undang, menitik beratkan bagaimanakah proses pembuatan undang-undang tersebut, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan juga berlandaskan yuridis, filosofis dan juga sosiologis. Sehingga tadi pada pemohon ini menjelaskan terkait dengan proses pembuatan revisi atau pengesahan revisi Undang-Undang KPK yang dinilai cacat formil atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Dan tadi dijelaskan ada beberapa poinnya kenapa kemudian dibilang Undang-Undang revisi KPK ini dinilai cacat formil, karena yang pertama terkait dengan ada anggota kurangnya atau belum quorumnya anggota DPR pada saat pengesahan. Dianggap bahwa ada sekitar 180 anggota DPR yang tidak hadir pada saat pengesahan, namun pada absensinya terdapat sekitar 200 lebih anggota DPR yang sudah hadir pada saat pengesahan. Namun ini menurut pemohon dianggap bahwa para anggota DPR ini hanya menitipkan absennya sehingga tidak hadir secara fisik saat mengesahkan undang-undang KPK tersebut, sehingga ini dinilai tidak quorum pada saat pembuatan undang-undang KPK tersebut. Kemudian yang kedua adalah tidak dilibatkannya KPK sebagai lembaga terkait dalam proses pembahasan revisi undang-undang KPK, padahal KPK sebagai lembaga terkait harusnya bisa dilibatkan, karena pada saat itu yang dilibatkan dari pemerintah hanyalah Kemenkumham dan juga Kemenpan RB, sehingga ini dari pemohon dinilai bahwa ini pada proses pembuatan pengesahan Undang-Undang KPK, tepatnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini dinilai cacat secara formil dan juga tidak sesuai dengan prosedural hukum yang ada. Rory. Reza, kalau pemohon melihat bahwa ini cacat formil Undang-Undang KPK dalam proses pembuatannya, lalu apa respon hakim pada sidang kali ini? Di saat kemarin sidang sebelumnya hakim menolak dari gugatan salah satu pemohon. Iya, Rory, bahwa untuk pada hari ini yang diujikan adalah uji formil, sehingga memang ada beberapa catatan yang akhirnya menjadi nasihat daripada hakim MK saat ini, yang juga tadi ada 3 hakim MK, yakni ada Arief Hidayat, kemudian ada Wahiduddin Adams, kemudian ada juga tadi ada hakim MK yang menyatakan bahwa ada beberapa catatannya terkait dengan pemohonan yang diberikan oleh para pemohon pada hari ini. Yang pertama terkait dengan legal standing dari masing-masing dari masing-masing prinsipal atau pemohon yang hadir pada hari ini. Dan ini juga tadi ditekankan bahwa jika pada sidang-sidang sebelumnya ini MK membatalkan permohonan dari para pemohon dikarenakan memang masih kurangnya ada legal standing dari permohonan yang diajukan. Legal standing yang dimaksudkan adalah agar para prinsipal ataupun para pemohon ini bisa betul-betul dideskripsikan ataupun diberikan secara detail terkait dengan kerugian apa saja secara hak konstitusional yang merasa dirugikan oleh para prinsipal tersebut ataupun juga para pemohon yang mengajukan gugatan ataupun juga pengujian uji formil ini. Kemudian yang kedua tadi dikatakan bahwa harapannya pemohon bisa membangun terkait dengan bingkai pemikiran utamanya bagaimana sebuah proses pembuatan undang-undang ini dinyatakan tidak sesuai cacat formil ataupun tidak sesuai dengan prosedural, sehingga kemudian pemohon diminta untuk bisa menjelaskan secara rinci seperti apakah bangunan pemikiran dari cacat formil tersebut. Kemudian juga tadi dijelaskan agar pemohon bisa lebih melengkapi barang bukti ataupun juga alat bukti yang dibawa pada persidangan jika dikatakan memang cacat formil, misalnya terkait dengan absensi dari para anggota DPR yang dinilai tadi atau dianggap tidak quorum, ini bisa dihadirkan absensi tersebut. Kemudian juga dari risalah-risalah persidangan yang sudah hadir pada saat pembahasan revisi Undang-Undang KPK
KPK. Dan berikut kita, namun juga dari pemohon sendiri menyatakan bahwa pada dasarnya ini akan melengkapi lagi terkait dengan legal standing tersebut yang tadi diminta oleh Hakim Ketua, dan juga akan mencari alat-alat bukti karena hingga saat ini pun juga dari DPR sendiri masih belum memberikan alat bukti yang diinginkan oleh para pemohon. Dan berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari kuasa hukum pemohon Ferry Amsari. Tadi kan Hakim Ketua bilang ini soal legal standing harus jelas karena kalau tidak akan berpengaruh ke keputusan MK. Ya. Tanggapan? Kurang jelas apa pimpinan KPK dan beliau-beliau senior-senior ini dalam kegiatan upaya keterlibatan sebagai publik yang peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hanya memang kami akui bahwa di dalam pokok permohonan kami hanya menuliskan hal yang sederhana. Profesor Mailing UI, PNS, dosen UI, begitu aja ya. Harusnya kan harus lebih detail. PNS yang concern dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi yang berdasarkan Undang-Undang 12 harus bisa terlibat. Undang-undang itu berlaku erga omnes, siapa saja kena dampak dari undang-undang itu, sehingga mereka juga bagian dari orang yang terdampak dari berlakunya undang-undang ini. Itu nanti akan kami lengkapi sebaik-baiknya untuk memenuhi standar yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi. Legal standing ini menjadi poin penting agar kemudian tidak menjadi atau agar kemudian gugatan atau permohonan ini tidak ditolak seperti pada sidang-sidang sebelumnya. Dan rencananya persidangan selanjutnya akan digelar pada tanggal 23 Desember 2019, dan perlu diketahui bahwa untuk uji formil ini hanya dikasih tenggat waktu sekitar 45 hari saja. Demikian, Rory. Muhammad Reza dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.